Pertama dalam surat An-Naba ayat ke-16 dan yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 104. Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, nama baru dari putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini menuai komentar oleh warga netizen yang pro dan kontra terhadap pergantian nama tersebut. Namun di balik hal tersebut, ternyata makna Levian bukan sembarangan nama, karena ada beberapa hal yang mendalam dalam nama Levian, bahkan berada dalam lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Apa sajakah maknanya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna dari nama Levian di dalam Al-Quran. Muhammad Levian Al-Fatih Bilar merupakan anak sematawayang dari Rizky Bilar dengan Lesti Kejora, di mana asal nama dari Muhammad Levian ini adalah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Lalu baru-baru ini akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun mengumumkan bahwa nama dari putranya adalah Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Pertanyaannya, apakah nama dari Levian ini memiliki makna yang mendalam di dalam Al-Quran? Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya saya minta untuk sahabat netizen semuanya untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Adam History. Oke, lafaz Levian, di mana Levian ini merupakan lafaz bahasa Arab yang dimushtaq dari lafaz lafun. Lafun yang dinisbatkan jadi Leviun, lalu dinasabkan jadi Levian. Nah, Levian ini dimushtaq dari lafaz lafun, dan ternyata lafaz lafun ini ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz lafun. Di antaranya yang pertama dalam surat An-Naba ayat ke-16 dan yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 104. Mari kita bahas sama-sama tentang makna Levian ini yang ada dalam Al-Quran. Oke, lafaz lafun ini di dalam Al-Quran yang pertama disebutkan dalam surat An-Naba. Dalam surat An-Naba ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jannatin alfafan, di mana alfafan ini sama dimushtaq dari lafaz lafun. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana keindahan surga. Maka dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa di surga itu ada kebun-kebun yang alfafan. Alfafan itu artinya lafun, Levian itu artinya adalah rindang. Rindang itu artinya adalah ketentraman dan kenyamanan. Maka lafaz Levian ini memiliki arti hal yang rindang, hal yang nyaman, hal yang tenang. Jadi ketika ada seorang anak diberikan nama Levian, maka anak tersebut sebagai orang tua ingin anaknya itu ada dalam ketenangan, ada dalam keamanan, dan ada dalam ketentraman. Levian, sebagaimana dalam Al-Quran wa jannatin alfafan, bahwa di surga itu Allah menyiapkan kebun-kebun yang akan membuat orang-orang tenang di dalamnya, yang akan membuat orang-orang merasa tentram di dalamnya karena pohon-pohonnya rindang. Seperti itu alfafan, jadi memberikan makna rindang, keamanan, ketentraman. Oke, yang kedua Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-104, tetapi menggunakan lafaz lafifan. Nah, lafifan ini juga sama memiliki arti yaitu berkumpul, bersatu. Dan ini merupakan salah satu dari makna yang positif sekali. Artinya ketika seorang diberikan nama Levian, itu bisa menyatu dengan yang lainnya, dan bahkan bisa menyatukan banyak orang. Maka nanti orang tuanya itu berharap ketika ada seorang anak diberikan nama Levian, artinya anaknya ini bisa berbaur dengan orang lain tanpa memilah-milah, tanpa melihat kasta, dan anak ini bisa menyatukan semua orang, seperti itu. Jadi banyak sekali makna sebenarnya dari lafaz lafun yang
biasa memang digunakan oleh orang Arab. Tapi kalau dalam Al-Quran cukup tadi ada surat An-Naba ayat ke-16, ada surat Al-Isra ayat ke-104. Nah ini mana-mananya ternyata mana-mana yang positif, mana-mana yang baik ya. Maka kalau kita bacakan nama dari putra Rizky Bilar ini, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Muhammad adalah orang yang terpuji, artinya orang tuanya ingin anaknya itu terpuji, memiliki akhlakul karimah yang baik, dipuji oleh semua orang makhluk di bumi dan langit. Lalu Levian itu menenangkan, mententramkan. Levian itu menyatukan orang banyak. Lalu Al-Fatih membuka. Apalagi Al-Fatih merupakan salah satu dari nama Khalifah Islam yang berjaya pada masanya. Maka ini bertumpuk nama-nama yang baik dan positif. Muhammad Levian Al-Fatih. Lalu Bilar juga merupakan nama dari ayahnya, supaya orang tuanya tetap memiliki status bahwa ini merupakan putra dari Bilar, seperti itu. Nah ini adalah nama-nama positif. Jadi kalau misalkan ayah bertanya apa sih kok dari Lester ke Levian, ya itu gak apa-apa, karena Levian itu mengandung makna yang bagus. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan beberapa kali, wajannatin alfafa, dalam kata yang lain lafifan. Nah itu merupakan lafad dari lafun ataupun Levian, seperti itu. Jadi bisa untuk sahabat sekalian kalau misalkan punya putra nih, saya bentar lagi ini sedang hamil, ingin diberikan nama Levian, ya itu bagus ya. Mau nanti panggilannya Levi, gak apa-apa ya. Mau Al-Fatihnya juga gak apa-apa, bagus itu. Nama-nama yang baik, nama-nama yang memang mengandung unsur positif di dalamnya. Jadi tidak usah lagi banyak netizen yang bertanya, apa sih kok ganti-ganti, kok namanya dulu Lestar makanya jangan nama Lestar. Enggak apa-apa ya, biarkan netizen memiliki komentar hal-hal seperti itu. Tetapi yang penting kita sebagai orang tuanya ya kita memberikan nama hal-hal yang memang bisa menjadi hal yang positif untuk anaknya. Ya Muhammad itu tentu, kalau Muhammad itu kan adalah nama yang sangat bagus sekali, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah bahwa ketika kita memiliki seorang anak putra, maka berikan namanya Muhammad ya, seperti itu. Ayo buat ibu-ibu sekalian yang sekarang sedang hamil, yang bingung cari nama ya, namanya itu bagus seperti apa, apakah namanya Levian, apakah namanya Al-Fatih atau namanya Muhammad. Silakan, 3 dari kata nama itu adalah nama yang positif. Kalau yang terakhir itu adalah Bilar. Bilar itu sebenarnya itu memiliki mana yang bagus juga. Mungkin nanti bisa lah ya kita bahas lagi tentang arti mana Bilar, karena dalam bahasa Arab itu ya memiliki mana juga. Apa itu mana Bilar? Nanti mungkin kita akan bahas bersama-sama. Kalau ingin dibahas untuk mana Bilar, komentar aja. Nanti kalau misalkan banyak yang ingin mengetahui apa sih arti mana Bilar itu, apakah mengandung unsur positif atau negatif, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Bisa langsung komentar aja kalau misalkan sahabat netizen semuanya setuju untuk dibahas apa arti dari nama Bilar. Oke sahabat netizen, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya yang ingin request judul untuk yang dibahas apa, boleh komentar di video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.